para penuntut ilmu harus memiliki konsep selalu mendekat kepada Allah, selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah mereka, dalam setiap kebijakan mereka, dalam setiap aktivitas-aktivitas mereka. Karena inspirasi mereka adalah surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah pada saat mereka berdiri, atau pada saat mereka sedang duduk, atau pada saat mereka sedang berbaring. Senantiasa hati-hati para penuntut ilmu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketergantungan dengan Allah, memiliki rasa tawakal yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit tanya sama Allah, dikit-dikit konsul dengan Allah, dikit-dikit angkat tangan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikit-dikit istikharah, dikit-dikit berdoa kepada Allah. Bagi orang yang sudah duduk di majelis taklim, maka dia harus memiliki konsep ini. Semua dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya. Karena ilmu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ilmu membuat kita semakin mengetahui betapa hebatnya Allah. Kan ketika kita ngaji, kita mempelajari tauhid, dan tauhid terbagi menjadi berapa? 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bagaimana mungkin kita mengkaji tauhid tetapi nggak sering konsultasi dengan Allah? Lalu apa gunanya ketika kita mempelajari Allah Al-Qadir, Allah Al-Jabbar, Allah Fa'alul lima yurid? Salah satu penyakit penuntut ilmu jauh dari Allah. Saya tidak mengatakan jauh berarti nggak sholat, mungkin dia sholat, tapi pola pikirnya penuh dengan manusia, bukan kepada Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Wasiyatul Sughra memberikan sebuah tips kepada kita apabila kita berhadapan dengan perbedaan para ulama. Ketika antum sedang membahas hukum sholat wajib berjamaah bagi laki-laki, terjadi perbedaan apa tidak? Terjadi perbedaan. Pertanyaan saya, jika kita mendapatkan atau ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah khilaf seperti itu, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Selama ini yang antum lakukan apa? Antum lagi mau safar, jarak safar berapa ya? Baca buku fikih, khilaf para ulama. Waktu safar berapa ya? Baca buku fikih, khilaf para ulama. Apa yang harus kita lakukan? Yang selama ini yang kita lakukan apa? Ayo, dari pengalaman aja deh. Apa? Tanya Ustadz. Terus selain tanya Ustadz, googling, searching di internet, tanya Mbah Google, lalu dipaparkan dapat artikel dari sebuah situs sunnah, ternyata masalahnya begini. Baca dalilnya, pilih yang paling kuat dalilnya, kan gitu ya? Kata Syekhul Islam, bukan seperti itu. Bahkan kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, itu aib bagi para penuntut ilmu. Luar biasa. Berarti kita harus taklid Pak Ustadz? Bukan juga. Kata Syekhul Islam Taimiyah, yang pertama kali Anda harus lakukan angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa yang bisa kita baca, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail
wa Israfil anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fi minal haqqi innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Doa yang bisa kita baca sebagai iftitah pada saat kita mengerjakan salat tahajud atau salat malam. Allahumma ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Engkaulah yang memutuskan jika ada hamba-hambamu yang berbeda pendapat, yang berselisih. Berilah aku petunjuk di dalam masalah yang diperselisihkan mereka. Engkau memberikan petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki ke atas jalan yang benar. Doa kepada Allah. Makanya tadi saya katakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, apabila saat kita menghadapi sebuah masalah fikih, masalah ilmiah, yang pertama kali kita lakukan adalah baca dalil, baca penjelasan para ulama, tanya ustadz, kata beliau itu aib, tidak pantas seorang penuntut ilmu melakukan hal demikian. Kenapa demikian? Karena itu menunjukkan minimnya ketawakalannya kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa dia mengandalkan otaknya sendiri, mengandalkan daya analisanya sendiri, mengandalkan kecerdasannya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia tidak andalkan ilmu Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Doa dulu baru baca dalil. Doa dulu baru tanya ustaz. Doa dulu baru searching artikel-artikel di internet. Karena kalau Allah nggak kasih taufik, Allah tidak kasih hidayah, itu mau baca artikel 10 kali nggak akan paham. Namun sebaliknya, kalau Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, maka kita akan mudah menentukan pendapat yang rajih. Betapa banyak orang baca artikel pertama, artikel kedua, artikel ketiga tetap aja salah bersikap. Baca artikel pertama, baca kedua, baca ketiga, tetap aja yang diikutin hawa nafsu lagi. Tanya Ustadz A, tanya Ustadz B, tanya Ustadz C, cari pendapat yang paling mudah. Karena nggak ada mendapatkan taufik dari Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah. Para ulama kita itu berdoa minta kepada Allah. Itu yang diajarkan para ulama-ulama kepada kita. Sebagaimana dijelaskan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi, Syekh Shalih Al-Utsaimin sebagaimana yang saya tadi katakan, dan dibahas oleh Syekhul Islam dalam Wasiyatus Sughra. Minta kepada Allah. Kalau dalam masalah ini saja kita lupakan Allah, apalagi masalah kehidupan sehari-hari. Berdoa. Makanya para ulama seperti Syekhul Islam, seperti Abu Hanifah, ketika ditanya dengan sebuah pertanyaan dan mereka tidak bisa jawab, mereka lupa dalil atau jawabannya, apa yang mereka lakukan? Langsung searching internet, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara dosa nih saya jadi lupa ayatnya. Istighfar kepada Allah, ini gara-gara dosa saya lupa hadisnya. Kayaknya dulu pernah baca, tapi berusaha ingat, nggak ingat lagi, gara-gara dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa Anda itu kan disebabkan dosa-dosa Anda. Kaitkan dengan Allah. Makanya Al-Imam Al-Bukhari setiap mencantumkan hadis Nabi SAW, apa yang beliau lakukan? Istikharah. Setiap mencantumkan hadis di Sahih Bukhari, istikharah kepada Allah. Itu penuntut ilmu. Sebelum mencantumkan hadis, konsultasi dulu sama Allah. Kira-kira benar nggak? Jangan-jangan saya naruh hadis di bab yang keliru. Itu otak seperti Bukhari, yang kalau dengar kajian nggak pernah nyatet. Oh, kayak saya dong Pak Ustadz. Iya. Tapi nggak masalah, ini madzhab Bukhari. Jadi antum bisa berargumentasi dengan saya ini madzhab Bukhari Pak Ustadz, nggak masalah. Karena beliau akan catat di rumah secara sempurna. Dan terkadang jarak antara kajian dan rumah beliau 1 bulan perjalanan. Dan saya yakin antum-antum yang gak nyatat akan nyatat di rumah juga.
Otak seencer itu masih konsul dengan Allah. Otak secerdas itu masih nanya Allah sebelum mencantumkan hadis. Kita nggak nanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak berdoa kepada Allah. Untuk satu kitab Sahih Bukhari saja berarti berapa kali beliau istikharah? Di atas 9.000 kali istikharah untuk satu kitab. Coba evaluasi dari kita. Berapa kali kita istikharah seumur hidup? Antum terakhir istikharah tahun berapa? Paling kan sebelum nikah ya. Udah gitu nikahnya cuma sekali. Berarti sekali seumur hidup. Subhanallah. Itu salah satu cara kita menimbang sejauh mana kita ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dalam surat At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ketergantungan dengan Allah, maka Allah akan selesaikan masalahnya. Allah akan cukupkan urusannya. Semua akan clear. Tapi siapa yang ketergantungan dengan Allah? Para penuntut ilmu itu harus ketergantungan dengan Allah. Dan itulah para nabi dan rasul. Makanya Nabi SAW mengatakan, gaya hidup para nabi dan rasul apa? Idza hazabahul amru shalla rak'atain. Para nabi dan rasul begitu ada masalah, salat 2 rakaat. Ada masalah, salat 2 rakaat. Apa saja minta petunjuk dari Allah. Kalau penuntut ilmunya sudah nggak ketergantungan dengan Allah, gimana orang awamnya? Gimana yang nggak ngaji? Gimana yang nggak pernah belajar Al-Quran dan Sunnah? Kita aja yang belajar nggak ketergantungan dengan Allah. Makanya catat baik-baik ucapan para ulama berikut ini. Kata mereka, man minna yas'alullah qabla an yas'alan nas. Siapa di antara kita ketika ada masalah yang pertama kali dia hubungi Allah sebelum hubungi manusia. Di tengah jalan mobil antum mati mesin, siapa yang pertama kali kita hubungi? Orang bengkel kita atau angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ban motor kita bocor, siapa yang pertama kali kita hubungi? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita dapat telepon dari kampung atau dari daerah asal kita bahwa orang tua kita sakit dan butuh pertolongan segera. Siapa yang kita hubungi? Tetangga kita atau teman kita yang ada di daerah tersebut, atau angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang membuat ilmu kita nggak berkah adalah kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertawakal kepada manusia. Yang ada di kepala kita si A, si B, si C, si D, si E. Padahal belum tentu dia bisa bantu. Dekatkan diri kita kepada Allah. Ketergantungan dengan Allah. Kun ma'allah, kata para ulama, senantiasa bersama dengan Allah Jalla wa'ala. Kita punya kesulitan ekonomi, angkat tangan minta kepada Allah. Ada masalah keluarga, doa kepada Allah. Bukankah itu yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika Sarah ditangkap oleh tentara Fir'aun? Kok Fir'aun? Iya, Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim, bukan Fir'aunnya Nabi Musa. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Cari bala bantuan. Yang pertama kali langsung sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan dalam riwayat itu yang dilakukan Sarah ketika sudah berdua-duaan dengan Fir'aun. Yang dilakukan Sarah berwudu sholat. Dan apa yang terjadi? Ia tidak bisa disentuh oleh Fir'aun. Sebagaimana hadis Bukhari. Setiap Fir'aun mau menyentuhnya, sekujur tubuh Fir'aun kaku dan ngemis kepada Sarah. Siapa yang meragukan kekuatan Allah Jalla wa'ala? Minta kepada Allah. Doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kunci sukses agar kita berkah di dalam ilmu kita. Semakin ngaji semakin dekat kepada Allah.
Semakin belajar, semakin lebih yakin kepada Allah, semakin lebih percaya kepada Allah daripada percaya sama omongan teman kita, omongan manusia. Karena Allah nggak mungkin bohong. Semakin belajar, semakin tidak pernah melewatkan doa-doa sehari-hari. Karena itu minimal. Al-Imam As-Sa'di mengatakan bahwa kita dianggap orang yang banyak berzikir, minimalnya mengamalkan zikir yang ada dalam keseharian. Ketika mau keluar rumah, kita baca bismillah, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, baca bismillah, alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mau pulang ke rumah, baca doa lagi. Doa masuk rumah apa? Doa masuk rumah. Kok nggak tahu? Terakhir pulang ke rumah bulan apa? Loh, kalau tiap hari pulang ke rumah kan nggak mungkin lupa hadirin. Bismillah. Lalu ucapkan salam. Kalau nggak ada orang, kita baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, sebagaimana hadis Ibnu Umar dalam Adabil Mufrad diriwayatkan Imam Bukhari. Ustaz, masa masuk rumah aja baca bismillah? Iya, baca bismillah. Karena kita butuh sama Allah, ketergantungan dengan Allah Jalla wa'ala. Mau nyetir baca bismillah, mau ngapain baca bismillah. Nabi SAW mengatakan, kullu amrin dzibarin lam yubda bismillah fahuwa abtar. Setiap aktivitas positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka hilang keberkahannya. Hadits riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lain-lain, dan dihasankan oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Penuntut ilmu harus dekat dengan Allah dan lebih yakin kepada Allah. Ada apa-apa salat 2 rakaat, ada apa-apa istikharah, minta petunjuk. Mau liburan istikharah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, istikharah itu kan bukan hanya untuk perkara-perkara dunia, perkara-perkara akhirat pun istikharah. Selamat bukan hal yang wajib dan sesuai dengan kaidah para ulama. Antum mau datang ke pengajian, ada 2 majelis taklim di waktu yang bersamaan, pilih yang mana? Istikharah. Tunjukkan kita bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ini yang dilakukan oleh para ulama, makanya mereka dekat, mereka berkah. Al-Muzani rahimahullah setiap menulis bab di dalam buku fikihnya Mukhtasar Al-Muzani itu selalu salat istikharah. Padahal yang ditulis apa sih? Bab wudu, bab tayamum, bab salat, itu istikharah dulu. Karena khawatir salah. Minta kepada Allah. Dan terbukti Allah berkahi. Sahih Bukhari Allah berkahi sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Mukhtasar Al-Muzani Allah berkahi sehingga menjadi buku panduan dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Keterkaitan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu jangan sampai yang paling sering meluncur dari lisan kita adalah nama-nama manusia, bukan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana tauhid asma wa sifat kita? Minta dan terus minta kepada Allah. Dikit-dikit konsultasi, dikit-dikit tanya, dikit-dikit minta petunjuk. Itulah gaya hidup para penuntut ilmu dari zaman ke zaman, dan diawali oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Oleh karena itu hadirin sekalian, senantiasa mendekatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kiat yang kedua. Kalau kita bisa ini, maka insya Allah hidup kita berkah. Karena Allah janjikan dalam surat Ghafir ayat 60, Udu'uni
astajib lakum, minta kepadaku aku kabulkan.